warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzi ma'u asyidal kufar rohama bainahum tarahum roka'a sujuda yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Pertama, kita memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesadaran dia diri Tuhan, dia zat al-ghaib, melalui sebuah kehidupan semesta dia al-ghaibnya diri Tuhan, tidak tampak, bersifat gaib, tapi mutlak keberadaannya, wajib adanya dan wajib untuk dikenali bagi hambanya yang ingin menyatakan selamat kembali pulang kepadanya. Dia yang menjadikan adanya utusan dengan risalah Rasul. Dia yang menjadikan, yang mengutus Rasul dengan risalah. Risalah itu adalah terang cahayanya. Risalah itu adalah al-huda. Risalah itu petunjuk, kekuatan dan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berdunia ini, dalam kehidupan kebenaran al-haqnya, untuk menjadikan seseorang supaya berada di dalam petunjuk al-huda dan menjadi terang cahaya dan hidupnya di dalam cahayanya, karena mengenali kebenaran, bukan pembenaran, mengenali hakikat, bukan deskripsi, tapi fakta keberadaan dia. Sehingga liyudhhirahu, sehingga ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi jelas bagaimana memahasucikan keberadaannya, bagaimana memujinya, siapa yang dipuji, siapa yang dituju. Kita menjaga niat suci dan luhur, semuanya dalam tujuan kebenaran ad-din, kebenaran sistem kehidupan secara keseluruhan total, kafah, totalitas kulih. Wa kafa billahi syahida. Kita lakukan dalam keikhlasan, kita lakukan dalam kejujuran, kita lakukan dalam kebenaran dan keadilan. Kita melakukan dengan selalu menjaga niat dan menjaga tujuan, tanpa adanya pamrih, wa kafa billahi syahida, tanpa mencari pengakuan, validasi. Itulah keikhlasan dalam perilaku tetap jujur. Jemaah rahimakumullah semuanya, mulai dari santriwan-santriwati, Ustadz Sivitas,
dan para rawuh semuanya. Dalam kehidupan yang kita jalani di kehidupan berdunia ini, bagaimana kita untuk menjaga hati dan menjaga tujuan demi sebuah terbentuk dan terbangunnya jiwa dan pikiran, demi sebuah keselamatan, menyatakan keselamatan untuk menjadi orang-orang yang kokoh, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tabah, orang-orang yang sabar. Maka beberapa hal yang kita siapkan dalam sebuah perilaku dalam diri kita, menjadi manusia-manusia yang memproses dengan kesungguhan niat dan tekad untuk menyatakan selamat kembali kepada Tuhan di semua aktivitasnya, untuk tidak menjadi manusia-manusia yang lalim, tidak menjadi manusia-manusia yang dolim, tidak menjadi manusia-manusia yang dola, bodoh, gelap, tidak menjadi orang-orang yang hodop, orang-orang yang dikendalikan emosi. Jangan menjadi orang yang senang merendahkan orang lain, sekalipun seandainya secara fakta orang itu memang di bawah kita. Jangan menjadi orang yang berperilaku merendahkan orang lain, sekalipun orang itu di bawah kita. Kita melakukan segala sesuatunya memang membutuhkan satu pola yang jelas, konkret, dan tegas. Bahkan asidat alal kufar, bahkan juga tegas dan di surga itu asidat alal kufar itu tegas, ada unsur keras terhadap orang-orang kafir. Kafir di sini bukan orang yang berbeda keyakinan, bukan orang yang berbeda kepercayaan, apalagi berbeda suku, bangsa, warna kulit, berbeda sekolahan, bukan. Sama sekali tidak itu. Kalau berbeda suku, bangsa, warna kulit, sekolahan, kota, kita tetap memijakkan segala sesuatunya di atas sebuah kesadaran cinta, cinta yang mahabbah birohilah. Kafir yang dimaksud adalah siapapun, bahkan orang terdekat kita sekalipun, kita harus tegas demi sebuah pertumbuhan jiwa dan pikiran diri kita dan lingkungan kita, supaya mendukung kita menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang pintarnya itu berproses menjadi manusia cerdas, dan kemudian dengan kecerdasan itu akan memicu menjadi orang-orang yang spiritual, menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang memiliki kesadaran, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu di dalam sebuah kesadaran, menjadi orang yang berkesadaran. Maka tidak melakukan merendahkan orang lain, sekalipun kita tetap asidatun alal kufar, kita tetap tegas kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang jumut, orang-orang yang kaku, beku, orang-orang yang suka melakukan bentuk segala sesuatunya hanya untuk kepentingan dirinya, kemudian dalam kesombongan, arogansi menutup kebenaran. Seseorang yang memiliki perilaku suka merendahkan orang lain, merendahkan orang yang tidak sepaham, merendahkan orang yang dianggap di bawahnya, baik dalam kepintaran, dalam kekayaan, dalam jabatan, dalam adat istiadat atau suku bangsa. Itu orang yang suka merendahkan itu sepertinya
itu menjadi bibit, dia memiliki potensi gagal di dalam banyak hal, sehingga menjadi manusia yang gagal. Sesungguhnya ini adalah orang yang disebut manusia produk gagal. Jadi kita itu menjadi produk gagal dan tidak, itu adalah evaluasi terhadap diri kita sendiri. Kita bisa melihat terhadap diri kita sendiri. Pada saat kita itu sadar bahwa kita itu adalah produk gagal untuk saat ini, maka kita akan memproses diri kita untuk terlepas dari cengkraman kegagalan itu. Kita sering tidak sadar bahwa kita menjadi manusia produk gagal, entah karena dibentuk oleh keluarga, lingkungan, ataupun pendidikan. Karena semua mestinya kalau diri kita itu ingin menjadi orang yang sadar. Karena setiap orang itu ingin damai, setiap orang itu ingin tentrem, setiap orang itu ingin bahagia. Maka prasyarat untuk bahagia dan tentram, damai itu adalah kita menjadi manusia berkesadaran, orang yang sadar. Orang yang sadar itu dimulai mengenal diri, nanti kita lanjutkan. Hati-hati dengan perilaku tertutup, perilaku jumut, perilaku kaku. Itu adalah kontradiktif atau berlawanan dengan syukur. Berlawanan dengan perilaku orang-orang yang bersyukur. Syukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah. Syukur tidak sekedar kita makan-makan, tapi syukur direalisasikan dalam wujud manusia yang menjaga kesadaran untuk terbuka, untuk lapang dada. Kemudian dan juga sekaligus yang kedua, kita untuk tidak menjadi orang yang gagal produk, itu untuk tidak menjadi orang yang tidak bisa menghargai kelebihan atau anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Kita untuk tidak menjadi orang yang tidak bisa menghargai kelebihan atau tidak bisa menghargai, tidak sekedar menghormati, tapi menghargai kelebihan atau anugerah yang diterima oleh orang lain. Kita untuk tidak menjadi orang yang susah melihat orang senang, dan kita senang melihat orang susah. Kita mewaspadai penyakit ini jika itu hadir di dalam diri kita. Waspadai penyakit senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, saya yakin di sini nggak ada, tapi kan kita butuh mewaspadai sebuah perilaku yang dikarakteri SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bahayanya menjadi orang-orang yang seperti itu selalu tidak bisa melihat orang lain itu lebih bersinar dari dirinya. Bahkan kepada orang yang bisa jadi seharusnya orang itu adalah kita support, kita bantu, kita bangkitkan, kita tumbuhkan. Karena ini beberapa akhir saya sering angkat ini karena ini saya anggap krusial. Sudah saya angkat di Pahing kan, tapi kan banyak banget orangnya kemarin, ya terlalu banyak. Ini kan hal ini kan banyak sivitasnya.
Saat kita tidak bisa ikut merasakan kebahagiaan orang lain, itu kita nggak memiliki empatik, namanya empatik. Kalau orang itu sudah empatiknya mati, maka dia mengungkap tentang kebijaksanaan itu sifatnya hanya tekstual, hanya tulisan, hanya hafalan. Pijakannya itu hanya hafalan. Menurut Taus ini begini, menurut Plato begini, menurut Archimedes begini, begitu. Tapi hanya hafal. Bukan sebagai bentuk experience atau pengalaman yang membentuk sebagai pengalaman pribadi, pengalaman yang bersifat batiniah. Saat kita tidak memiliki empatik, kemampuan merasakan orang lain, sehingga yang kita perlukan itu bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, walaupun belajarnya kamu belajarlah menjadi pemerhati yang baik dan pendengar yang baik. Sekalipun itu di dalam kelas, sekalipun kita berbicara kepada orang lain, latihlah untuk menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Sekalipun mungkin ustadzmu, gurumu itu cara metodenya mungkin kamu nggak seneng, tapi kamu harus belajar menjadi pendengar dan penyimak yang baik untuk menuju sambung. Jadi tidak sekedar pendengar yang baik, akan tetapi menyambung, terkoneksi dengan konteks apa yang diajarkan, konteks dengan orang lain itu empatik. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu akan menjadi orang yang memiliki modal yang dapat mengembangkan potensi keberuntungan diri kita. Saat kita berlatih empatik, itu adalah iri, dengki, dendam diwaspadai. Itu butuh diwaspadai. Sekali lagi, bukan sekedar pendengar yang baik, tapi mampu terhubung. Itulah empatik. Tidak sekedar simpatik. Maka kamu akan mampu melihat, kalau orang lain itu cerita, kamu bisa melihat mimiknya, gaya berpikirnya. Kalau dia ngomong A, hatinya sebenarnya B, bahkan mungkin hatinya Z. Kamu bisa melihat jika kamu terbiasa bermain empatik. Kemudian hal yang menjadikan orang itu gagal produk dalam kehidupan yang selanjutnya itu, kita hati-hati jika kamu menikmati penderitaan dan luka orang lain. Hati-hati, walaupun orang yang mengalami penderitaan dan luka dan sakit itu orang yang kamu nggak senangi, kamu benci. Tapi hati-hati jika kamu iri, dengki, atau benci, atau dendam tanpa alasan. Sekalipun ada alasan, itu pun bukan hak kita untuk mengotori hati kita. Kita tetap menjaga kebersihan hati kita. Maka hati-hati jika kita terasa menikmati penderitaan dan luka orang lain, karena orang itu pernah melakukan sesuatu yang kita menjadi sakit, umpamanya begitu. Rasakno kowe syukur modaro, tepak syukuran beliau wedhus, sebab orang lain itu telah tersakiti.
Kadang di dalam hati itu ada bisikan, kita merasa senang dengan penderitaan orang yang seharusnya kita dukung, apalagi gitu ya, kita support. Nek buah terbantu wis mau wegel nih, wis meneng gitu aja lah. Kita nggak perlu mengumbar satu omongan kan, apalagi tidak jadi bahan omongan. Kemudian juga jangan menjadi orang yang menutup kebenaran, apalagi membalikkan fakta. Karena pada saat kita tidak ingin seseorang itu lebih bersinar dari kita, kita dilampaui cahayanya, sepertinya kan begitu. Terkadang ada orang yang biar tampak dekat dan tampak seperti mendukung, itu ikut berbicara, ikut memberi penjelasan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami seseorang itu, tapi diubah isinya, konteksnya, peristiwanya, kejadiannya itu diubah seolah-olah kita mendukung, seolah-olah kita itu dekat, seolah-olah kita itu tahu, tapi kita mengubah sesuai dengan versi kita. Kadang kita mau menjelaskan baru setengah, dia nyaut, umpamanya begitu. Jangan ikut-ikut memberi penjelasan kalau saat kita memberi penjelasan ada bisikan di dalam hati, supaya karena ada satu kepentingan, supaya yang orang itu tidak mengungkap yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya. Sebab jika diungkap yang sebenarnya, dia akan kelihatan lebih bersinar, maka dia biasanya nunggangi omongan. Itu biasanya membalikkan fakta dan menutup fakta. Saat ada kejadian seperti itu, yang ngalami sendiri, itu biasanya akhirnya diem, tidak mengungkap dan melanjutkan. Tapi jika kita ingin menyusup, memberikan penjelasan itu dengan maksud menutup kejadian yang sebenarnya, menutup fakta, bahkan mungkin membalikkan fakta dengan cara manipulatif, dengan cara dimanipulasi. Apakah ada? Kita sering melihat orang-orang semacam itu. Saya datang ke seseorang minta penjelasan, saya lagi asik mendengarkan kisah dia, kisah pribadi dia, dengan sebenarnya saya ingin tahu tentang cerita itu, tapi teman dia itu sering masuk ikut memberi penjelasan, dan beberapa hal kita sudah tahu ceritanya nggak seperti itu, tapi itu juga nggak salah, karena memang ditutup, cerita itu ditutup jadi oleh teman orang itu. Kita sering menemui hal-hal semacam itu. Hati-hati, kalau kita nimbrung, kita cermin dulu di dalam diri kita, apakah saya menutup atau memang saya benar-benar memang cinta yang tulus, cinta tanpa syarat, memang kita support. Makanya kenapa kita butuh connect, kita butuh sambung. Utlu ma ukhya ilaka minal kitab, itulah cara kita membaca sebuah kebenaran terhadap kitab yang ada di dalam diri kita, supaya kita dapat mengikuti dengan konkret, kita mengikuti dengan jelas, kita mengikuti ayat yang nyata, utluma apa yang telah
diwahyukan dalam kehidupan ini ilaika sebagai sebuah petunjuk tentang kebenaran kepada kita, kepada umat manusia yang berpijak pada kebenaran, maka kita dapat melihat, kita dapat mengamati, dapat mencermati adanya sebuah kebenaran kitab yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri seseorang. Itu dengan cara menjalankan sebuah perintah, selalu menjaga, melestarikan, menegakkan sebuah pola sistem sholat, sistem pola sholat. Hatinya terhubung dengan zikir, ada kehadiran Dia Zat Al-Ghaib yang Allah asmanya. Pikirannya terhubung dengan hati, hati yang ada kehadiran Tuhan. Pikirannya tidak terhubung dengan sistem dunia material. Tindakan-tindakannya juga terhubung dengan otak atau pikiran akar rasional yang telah terhubung dengan hati nurani, yang hati nurani ini terhubung dengan rasa yang telah ma'rifat mengenal Tuhan. Maka apa yang kita lakukan, keterhubungan antara perbuatan dengan akal, yang akal telah terhubung dengan hati, hati yang telah terhubung dengan rasa yang ma'rifat, maka itu akan menumbuhkan sebuah kesadaran ruhiyah, kesadaran fitrah, sehingga aktivitasnya akan smooth, aktivitasnya akan cerdas, akan muncul ide-ide yang di luar sebuah prediksi, akan memunculkan satu kecerdasan tindakan dalam kemampuan memecahkan masalah dan mengkait hubungkan dengan kehidupan sosial, kehidupan kolektif yang maksudnya, kemudian akan terkait dengan skill dan keterampilan. Itu akan satu memiliki kualitas manfaat dan faedah yang akan ditunjukkan vibrasi atau energi positif, energi ketuhanan, energi ilahiyah. Itu sholat. Semua aktivitas yang kita lakukan, sujudnya, rukuknya, itu akan membekas, athar sujud, membekas dalam pertemanan. Berarti athar sujud itu berteman, membekas. Bekasnya apa? Tersupport. Semula malas belajar, kemudian berteman dengan kamu menjadi semangat belajar. Semula malas dalam bekerja, kenal dengan kamu, tersupport, akhirnya dia menjadi rajin belajar, rajin berkreasi, tidak takut gagal karena telah terkoneksi dengan kamu, karena telah punya teman yang namanya kamu. Itu terhubung namanya. Itu athar sujud yang dimaksud. Kemudian lahan-lahan atau tanah yang kersang itu menjadi subur karena kamu hadir di tempat itu. Ora kok kemudian mukjizat seperti digambarkan, sebab satria piningit lewat, akhirnya tumbuhan roroh tukul diwi-diwi surat roroh berbuah. Kan gambare ngono. Engko mamati teko, satria piningit teko lewat, dalan itu langsung, wit-witan itu langsung tumbuh. Waliullah, enek wali songot, gambarannya itu mukjizate wali songo lewat, akhirnya roh-roh iwake panen, kolame panen iwak,
kan gitu. Lah kok panen? Oh, memang wis ngingu 3 wulan kok. Ya panen lah gitu. Kalau semula nggak ada ya nggak panen. Itu kayak cerita sing tau tak ceritani gitu. Jadi enek wong cerita, enek orang periksa di dokter. Dok, ini saya sakit, Dok, di sini, Dok, di demek sakit. Oh, sakitnya? Iya. Di sini juga sakit, Dok. Iya. Di sini juga sakit, Dok. Iya. Di sini juga sakit, Dok. Iya. Terus di sini saja juga sakit, Dok. Oh, gitu ya. Terus kemudian dokternya kan akhirnya, gimana supaya ini penyakitnya apa, Dok? Wah, ya coba nanti saya kasih obat, nanti sembuh. Kalau sembuh nanti saya bisa main piano ya, Dok ya. Iya, bisa main piano lagi, dokternya kan ngomong begitu. Terus dia seneng. Setelah sembuh ternyata nggak bisa main piano. Wong sebelumnya memang nggak bisa main piano kan gitu. Di mana-mana di demek sakit, karena sing sakit bukan dodone, tapi sing sakit adalah drijine. Ya, itu perumpamaannya. Apakah seperti itu kan enggak gitu lah. Padi yang awalnya dari benih kita lempar ke sawah, kemudian 3 bulan kemudian itu kita panen, itu kan sudah mukjizat. Ngapain cerita masa lalu gitu. Kalau kamu ingin gawe mukjizat ya kamu macul. Kalau budal di sawah harapnya apa ya? Harap gawe mukjizat kan gitu. Apa sing mbok tabur wi di kolam? Mukjizat. Mukjizatnya Tuhan. Kok mukjizat? Lah wong iki sak jendik-jendikan iki kok kita umbar 6 bulan, iki kok gedhi kena dipangan. Mukjizat kan? Wong yo ora iso gedhekne. Jadi itu namanya athar sujud, itu namanya bekas sujud. Jadi duduk bathukmu ireng kileng-kileng, itu kemudian mbok arani bekas sujud. Itu penyakit, itu loro, itu yang bisa jadi. Jadi athar sujud itu sosial, kamu baik dengan orang lain sehingga kamu dikenang dalam kebaikannya. Itu menjadi athar sujud. Tanah, ada benih bisa kamu tanam. Kamu ke suatu tempat, kemudian kamu mentransformasi pengetahuan atau kamu mengambil pengetahuan, itu kan menjadi athar sujud. Athar sujud. Kemurnian dan keselarasan dengan semesta, dengan alam. Makanya terhubung, tidak sekedar menjadi pendengar dan penyimak, tapi bagaimana kita terhubung, itulah empatik. Karena hanya dengan terhubung, hati ada zikir, otak terhubung dengan hati yang zikir, perbuatannya terhubung dengan otak yang telah terhubung dengan hati yang ada zikir, maka itu akan mencegah dari perilaku fahsya, perilaku yang menghancurkan diri sendiri, males, ngerasani, bully, itu mencuri, perilaku yang dimotori oleh gerakan ego dan nafsu, itu fahsya. Hanya dengan terhubung, hanya dengan hati ada kehadiran Tuhan, mencegah fahsya wal mungkar. Mungkar itu perilaku yang merusak kehidupan sosial, kehidupan dengan orang lain. Maka perilaku-perilaku kemungkaran itu yang dimotori oleh perilaku iri, dengki, mudah menilai orang lain negatif, mudah menilai negatif orang lain. Itu mungkar. Itu menjadi orang yang
mudah terperosok, dia punya potensi benci. Potensi bencinya itu akan menghancurkan kehidupan kita saat kita itu menjadi orang yang tidak bisa melihat kelebihan orang lain, tidak bisa menghargai kelebihan orang lain. Sehingga banyak kehidupan manusia, seseorang ya, itu terjerumus ke dalam potensi kebencian, potensi dendam akibat potensi mengenal makrifat, dan potensi berjuang, berjihad itu tidak dilakukan karena tidak mengembangkan potensi mengenal. Dimatikannya potensi mengenal, ada peluang untuk bisa mengenal, tapi memilih menjauh, mungkin karena malas, mungkin karena nggak suka, kemudian menjauh atau tidak melakukan berjuang, tidak dilakukan, sehingga menjadi manusia kawanan, menjadi manusia yang nyaman, yang dikejar hanya nyaman, bukan pertumbuhan jiwa. Potensi kebencian ini muncul akibat dari perilaku atau karakter pecundang gitu ya, untuk memudahkan saja supaya ada kesan. Karakter pecundang yang dilakukan akibat hanya berpikir untuk egonya, materialistik, untuk lahiriah. Beberapa waktu yang lalu saya akhir-akhir juga sering ngangkat, silahkan kamu mengembangkan potensimu sebaik-baiknya, kepintaranmu, skill keterampilanmu, silakan. Kalau kamu memang punya potensi tentang energi, tentang waktu, ya, tentang otak untuk dapat digunakan berpikir, untuk komunikasi supaya lebih bisa belajar, ini potensi-potensi. Dieksplorasi artinya dilakukan, diaplikasikan, diwujudkan dalam sebuah perilaku secara real, secara fakta. Untuk kita menjadi manusia-manusia yang kembangkan dengan sebaik-baiknya, bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan, itu adalah posisi lahir, itu adalah posisi otak, itu adalah posisi skill, tangan, kaki, cara mendengar, cara melihat. Hati-hati jamaah rahimakumullah, teman-teman santriwan santriwati, kebiasaan yang tidak kita sadari saat kamu ngikuti di kelas umpamanya begitu, berbicara sendiri, bermain sendiri, bermain pulpen sendiri, hati-hati, itu perilaku yang tidak sadar. Itu kamu mematikan potensimu dan kamu mengembangkan potensi kebencian. Hati-hati. Saat seharusnya ustadzmu menegur atau orang lain menegur, kenapa saya katakan itu potensi kebencian? Kamu pada saat ditegur, kamu bisa jadi akan benci kepada yang menegur itu. Teman sebelahmu terganggu dengan permainanmu, dia nggak ingin menegur, kan gitu ya, karena tidak nyaman tapi mengganggu, katakanlah begitu. Saat ditegur ternyata muncul satu kedengkian atau benci, itu maka kamu sama saja mengembangkan potensi kebencian dalam dirimu. Itu akibat
sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya diselimuti oleh ego dan lahiriah. Hati-hati, itu hal yang tampak sangat-sangat krusial, sangat sepele, tapi memiliki dampak dalam perkembangan jiwa kita. Maka memang di dalam perintah, di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tunafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Allah itu memerintahkan kita itu untuk mencermati, memperhatikan terkait dengan pertumbuhan jiwa, dengan bertumbuh dan berkembangnya jiwamu untuk berada di dalam kesadaran. Karena dengan kamu berada di dalam kesadaran, kau katakan di kelas, kamu sadar sebagai murid, kamu sadar sebagai pembelajar, maka kamu akan menerapkan cara-cara orang yang memproses diri menjadi pembelajar yang baik, pendengar, penyimak yang baik. Goalnya sampai terhubung dengan ustadzmu, dengan orang lain. Maka kamu dari situ sudah dapat diperhatikan, dicermati, dilihat, kamu siap sukses, paling tidak hal lahiriah, siap meraup kemenangan, karena itulah saham yang kamu telah letakkan. Itu adalah currency, itu adalah saham yang telah kamu tanamkan di dalam dirimu. Kamu telah menanam di kesemestaan. Kamu menanam, itu namanya. Saat kamu menjadi pendengar yang baik, ada godaan kamu buang, kemudian kamu mengambil, mencermati, itu namanya kamu telah menabung, kamu menginvestasi diri kamu di semesta. Pada saatnya nanti kamu akan mendapatkan pembagian hasil itu. Jika kita tidak pernah meletakkan saham, tidak pernah investasi itu, jadi kamu belajar mencermati, pendengar yang baik, terbuka, itu adalah mata uang kebenaran. Cara kamu menukar mata uang dengan semesta, cara Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Pada saat ini nggak dilakukan sama sekali, apalagi bertentangan, kamu nggak akan ngunduh, kamu tidak akan betok, kamu tidak akan mendapat bagi hasil, kamu tidak akan mendapatkan pahala kebenaran, pahala hikmah, pahala kelimpahan. Kamu nggak ngunduh, dampaknya penyesalan, getun, jatuhnya kan begitu. Itu hal-hal yang sepele, yang lebih hebat dari sekedar mati-matian sampai rambutin jegrek apalan. Itu yang harus kita lakukan untuk menginvestasi dengan cara sistem Tuhan. Karena saat komunitas ini berada di dalam kesadaran penuh, seandainya benar dalam kesadaran, itu dijadikan sebagai sistem currency, tukar uang, umpamanya begitu. Sehingga di toko, di Waserda, di Warojayeng, masuk toko, lali nggak nggawa dompet, itu jika barang tetap boleh, karena currency-nya adalah kepercayaan.
Ini kan ngomong ideal, seandainya penduduk Indonesia itu kabeh memiliki integritas, terintegrasi, kejujuran, kepercayaan, maka kemanapun itu kita tinggal ngambil, kemudian nanti ya karena kepercayaan, karena integritas, pada saat nanti datang lagi nyaur, karena kaitannya dengan semesta, itu milik semesta. Seandainya bisa begitu, idealnya luar biasa. Apa itu mungkin suatu terjadi suatu saat? Moga saja suatu saat seperti itu. Itu surga kalau itu surga. Iso enggak gawe surga di mesti ngono. Digawe ngono, gak sah enek sing jaga toko duwe anu dhewe kan gitu iso gak. Entek ora kira-kira barang di kantin. Entek gak iso blonjo neh. Tapi kalau itu bisa jadi surga, nek gak duwe sangu ya jujur, ya enggak minder, sing duwe sangu ya enggak sombong. Wah, itu akan luar biasa. Pak itu kehidupan kalau begitu ya. Sehingga yang enggak bisa tanya, sing bisa ngajari. Wah, tidak merasa, yang bisa tidak merasa lebih, yang tidak bisa tidak merasa minder. Oh, itu akan luar biasa. Tetap tegak, tetap berdiri, tetap berjalan.